Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Sri Wahyuni. Nama saya Fandika Pratama Maulana. Vika Ayu Lestari. Di sini kami akan menjelaskan proposal kami yang berjudul Perancangan Sistem Simpan Pinjam Koperasi Bina Karya Martapura berbasis website. Mata kuliah Sistem Basis Data, dosen pengampu Ibu Fitria Apriani, Magister Komputer. Baiklah, langsung saja kita mulai. Materi pertama akan dijelaskan oleh Mas Fandika Aprinata Maulana dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Sri Wahyuni dan Mbak Vika Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian serta latar belakang, lalu ada manfaat penelitian dan tinjauan pustaka serta metode penelitian yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui rancangan sebuah sistem simpan pinjam koperasi yang dapat mempermudah pengalaman dalam simpan pinjam. Di sini ada latar belakang, yaitu pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa zaman semakin berkembang pesat dan juga teknologi itu semakin berkembang. Jadi dalam hal ini semua kebutuhan lalu semua yang dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi saat ini, komputer merupakan suatu alternatif yang mudah yang sangat dibutuhkan untuk seseorang dalam merancang sebuah pimpinan dalam suatu organisasi, lalu instansi untuk memanfaatkan perkembangan informasi secara maksimal, baik informasi yang berasal dari dalam maupun dari luar. Lalu manfaat penelitian ini yaitu bagi koperasi simpan pinjam Bima Karya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang membangun untuk kelangsungan koperasi ke arah yang lebih baik dan maju. Serta sistem baru yang diharapkan dapat mempermudah pengelolaan data sehingga menghasilkan laporan dan perhitungan simpan pinjam yang lebih baik dan sebelumnya dengan berbasis website. Bagi penelitinya adalah agar mampu mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat dilakukan saat perkuliahan nanti gitu. Dan di sini ada tinjauan pustaka juga, yaitu satu sistem yaitu perkumpulan elemen yang terkait atau saling berhubungan. Lalu dua ada koperasi. Koperasi yaitu suatu usaha berbadan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya dan mempunyai tujuan untuk mengembangkan perekonomian nasional. Lalu di sini ada yang ketiga yaitu simpan pinjam, yaitu pengertiannya adalah yaitu sebuah usaha yang menghasilkan modal melalui simpanan anggota yang teratur dan berkembang, lalu dipinjamkan kembali kepada anggota dengan cara yang mudah. Lalu metode ini menggunakan studi literatur. Tahap perancangan. Yang pertama yaitu flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan cara atau proses dalam sebuah program. Setiap proses digambarkan dalam bentuk diagram yang terhubung dengan panah. Flowchart berfungsi untuk menyederhanakan serangkaian prosedur agar lebih mudah dalam memahami informasi. Flowchart dalam perancangan sistem simpan pinjam koperasi yang kami buat yaitu dimulai dengan melakukan input, memasukkan data anggota, pinjaman, angsuran, dan penarikan. Setelah itu melakukan pinjaman, data pinjaman, proses penarikan, data anggota, pinjaman, angsuran, dan penarikan. Setelah itu selesai. Yang kedua yaitu DFD atau Data Flow Diagram. DFD yaitu diagram yang menggambarkan aliran data dari suatu proses atau sistem. DFD ini memberikan informasi mengenai output dan input dari tiap entitas.
DFD ini terdiri dari DFD level 0, DFD level 1, dan DFD level 2. DFD level 0 adalah level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas lain. Dalam DFD level 0 ini berisi langkah pertama dalam peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bina Karya Martapura. DFD level 1. Tujuan DFD level 1 ini untuk memberikan gambaran mengenai semua sistem dengan lebih mendalam. Proses utama yang akan dipecah menjadi subproses. Penyimpanan data yang digunakan dalam proses utama juga diidentifikasi dalam DFD level 1. Dalam DFD level 1 ini terdapat beberapa proses, yaitu proses login, input data, dan proses penarikan. DFD level 2. Dalam DFD level 2 ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Dalam DFD level 2 ini terdapat 4 proses, yaitu proses login, input data, proses penarikan, dan laporan. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu bagian ERD. ERD yaitu proses model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem atau database. ERD digunakan untuk alat komunikasi antara pengembang perangkat lunak dengan menggunakan ERD. Kita dapat mengetahui struktur dan hubungan antara entitas dalam sistem atau database dengan lebih jelas dan terstruktur. Terus selanjutnya yaitu saya di sini menjelaskan poin keempat, rancangan database. Rancangan database adalah proses perencanaan struktur dan organisasi sebuah database. Tujuan dari rancangan database adalah untuk menciptakan struktur yang efisien, fleksibel, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengelola dan menyimpan data. Rancangan database juga melibatkan pemilihan jenis database yang sesuai. Dalam sistem simpan pinjam koperasi ini, rancangan database-nya terdapat tabel user, tabel kepala koperasi, tabel anggota, tabel pinjaman, dan tabel laporan. Selanjutnya yaitu poin kelima, bagian RDBM. RDBM adalah jenis sistem yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling terhubung berdasarkan hubungan antara data dalam tabel. Setiap tabel di RDBM memiliki lebih dari satu kolom. Terus selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan sistem informasi berbasis website yang dibuat dalam mengelola data simpanan, data pinjaman, dan data angsuran, sehingga dapat membantu dalam peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan simpan pinjam yang baik kepada anggotanya. Dan dengan sistem yang telah terkomputerisasi, maka dapat meminimalisir terjadinya error sehingga pelayanan pada koperasi dapat lebih efektif dan efisien karena memberi kemudahan bagi para anggota untuk melakukan pengecekan transaksi yang terjadi. Itulah penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.